Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana dari kelompok 5. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Syariah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai pengumpulan Al-Quran. Adapun materi yang akan saya bahas di sini yang pertama yaitu pengertian pengumpulan Al-Quran. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Yang ketiga, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq. Yang keempat, pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, beberapa tuduhan dan jawaban sekitar pengumpulan Al-Quran. Langsung saja, yang pertama, pengertian pengumpulan Al-Quran. Yang dimaksud dengan pengumpulan Al-Quran, Jam'u Al-Quran, ada dua hal dalam pengertiannya. Yang pertama, dalam arti penghafalan Al-Quran dan penghafalannya di dalam lubuk hati, sehingga orang-orang yang menghafalkannya dalam hati disebut Jum'a Al-Quran atau Hufaj Al-Quran. Yang kedua, dalam arti penulisannya huruf demi huruf, ayat demi ayat, dan surat demi surat, baik dalam lembaran-lembaran yang masih terpisah-pisah maupun dalam lembaran-lembaran yang sudah dibukukan dalam satu mushaf. Selanjutnya, pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW ditandai dengan penghafalan dan penulisan Al-Quran di media-media sederhana seperti tulang dan kulit binatang, pelepah kurma, dan lainnya. Juga Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Syahid Al-Hufaj dan Awwalu Jum'ah, atau manusia pertama penghafal Al-Quran, yang selanjutnya beliau berperan sebagai transformator Al-Quran terhadap sejumlah sahabat pilihan yang hidup sezamannya. Pada saat itu, para sahabat berlomba-lomba menghafal ayat-ayat yang diturunkan. Mereka saling bantu dan berbagi hafalan. Banyak para sahabat yang hafal Al-Quran dan tidaklah mengherankan karena pertama, secara tradisi mereka sudah terbiasa dan terlatih hafal-menghafal, terutama menghafal syair-syair dan garis keturunan. Yang kedua, mereka sangat mencintai Al-Quran. Yang ketiga, fasilitas tulis-menulis sangat terbatas. Media yang dipakai waktu itu memang sederhana sekali. Selanjutnya, kenapa pada zaman Nabi SAW Al-Quran tidak dihimpun dalam satu mushaf? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Az-Zarqani mengemukakan beberapa alasan. Yang pertama, umat Islam belum membutuhkan karena para qurra banyak. Hafalan lebih diutamakan daripada tulisan. Alat tulis-menulis sangat terbatas dan yang lebih penting lagi, Rasul masih hidup sebagai rujukan utamanya. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun dan masih mungkin ada ayat-ayat yang akan dinasahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, susunan ayat dan surat-surat Al-Quran tidaklah berdasarkan kronologis turunnya. Maka dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka berakhir pula masa turunnya Al-Quran. Kemudian Allah mengilhamkan penulisannya kepada Khulafah Ar-Rasyidin sesuai dengan janjinya yang benar kepada umat tentang jaminan pemeliharaan Al-Quran sepanjang zaman. Selanjutnya, ada pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pengumpulan Al-Quran dalam sebuah mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar berawal dari inisiatif Umar bin Khattab, dikarenakan pada saat pemerintahan Abu Bakar banyak menghadapi peristiwa besar, terutama peristiwa yang berkenaan dengan orang-orang yang menyeleweng dari ajaran Islam, yang dikenal dengan murtad. Umar khawatir mengingat banyaknya para qurra atau hufaj guru dalam beberapa peristiwa, seperti peristiwa Yamamah dan Sumur Ma'unah. Lama-lama bisa habis para sahabat yang hafal Al-Quran. Oleh sebab itu, Umar mengusulkan kepada Abu Bakar sebagai khalifah untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf atau kodifikasi pembukuan. Abu Bakar melihat yang paling tepat melaksanakan tugas suci tersebut adalah Zaid ibnu Thabit, karena dia satu termasuk barisan hufaz Al-Quran dan sekaligus salah
seorang penulis wahyu yang ditunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dia menyaksikan tahap-tahap akhir Al-Quran diturunkan kepada Rasul. Yang kedua, beliau dikenal cerdas, sangat wara, amanah dan istiqomah. Dalam melaksanakan tugasnya, Zaid mengikuti metode yang digariskan oleh Abu Bakar dan Umar, yaitu mengumpulkan Al-Quran dengan tingkat akurasi yang tinggi dan hati-hati. Sumbernya tidak cukup hanya hafalan dan catatan yang dibuat oleh Zaid sendiri, tetapi harus bersumber dari dua sumber sekaligus, yaitu yang pertama, catatan-catatan ayat yang pernah dibuat di zaman Rasul dan ada pada para penulis lainnya. Yang kedua, bersandar pada hafalan para sahabat dan yang ada dalam hati para hufaz atau penghafal Al-Quran. Setiap sumber harus dikuatkan oleh dua orang saksi yang dipercaya. Zaid ibnu Sabit berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Tersusunlah sebuah mushaf Al-Quran yang dikumpulkan dengan tingkat akurasi yang tinggi dari sumber yang mutawatir dan diterima oleh ijma oleh umat Islam waktu itu. Selanjutnya ada pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah ketiga Utsman bin Affan dilatar belakangi oleh kekhawatiran meluasnya perbedaan pendapat di antara kaum muslimin tentang penulisan dan pembacaan Al-Quran yang benar, terutama setelah wilayah Khalifah Islamiyah semakin meluas ke utara dan ke Afrika Utara. Maka dari itu, Utsman segera mengambil langkah antisipatif dengan membentuk sebuah tim penulisan kembali Al-Quran ke dalam beberapa mushaf dengan acuan utama mushaf Abu Bakar. Dengan tujuannya yaitu membukukan Al-Quran dan menuliskan atau menyalin kembali ayat-ayat Al-Quran tersebut dari lembar-lembaran yang telah dituliskan pada masa Abu Bakar sehingga menjadi mushaf yang lebih sempurna yang akan dijadikan standar bagi seluruh kaum muslimin sebagai sumber bacaan dan hafalan mereka. Setelah kerja tim selesai, Utsman mengirimkan mushaf-mushaf tersebut ke beberapa wilayah untuk jadi standar. Setelah itu, Utsman memerintahkan kepada para sahabat atau siapa saja yang memiliki sahifah, suhuf atau mushaf pribadi supaya membakarnya dan menyerahkannya kepada pemerintah untuk dibakar, untuk menghindari kemungkinan terjadi perbedaan atau perselisihan di kemudian hari. Adapun beberapa manfaat dari pembukuan Al-Quran menjadi beberapa mushaf yaitu: satu, menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. Yang kedua, menyatukan bacaan kaum muslimin. Yang ketiga, menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urutan sebagai yang kelihatan pada mushaf-mushaf sekarang. Selanjutnya, beberapa tuduhan dan jawaban sekitar pengumpulan Al-Quran. Ada beberapa tuduhan yang dilontarkan oleh beberapa orientalis tentang pengumpulan Al-Quran, yaitu berjumlah 12 tuduhan. Akan tetapi, penyaji di sini akan menyajikan 6 tuduhan saja, yang mana mungkin cukup untuk mendapatkan gambaran bagaimana pandangan sebagian orientalis sekitar Al-Quran. Tuduhan yang pertama, pengumpulan Al-Quran tidaklah berdasarkan ijma para sahabat, karena Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang dari sahabat yang mula-mula masuk Islam, menolak penunjukan Zaid ibnu Sabit menjadi pengumpul Al-Quran. Menurut Ibnu Mas'ud, dia lebih dulu masuk Islam daripada Zaid. Bahkan pada masa Zaid masih bermain-main dengan anak-anak, dia sudah menerima 70 surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya, Ibnu Mas'ud tidaklah bermaksud menolak pengumpulan Al-Quran dalam sebuah mushaf atau berbeda pendapat tentang materi mushaf itu sendiri, tetapi dia hanya mengklaim lebih berhak menjadi pengumpul dibandingkan Zaid karena dia lebih dahulu masuk Islam. Itu pun dikatakannya dalam keadaan marah. Setelah kemarahannya reda, dia mengakui tepatnya pemilihan Zaid untuk tugas tersebut. Bahkan dia menyesal dan malu. Tuduhan yang kedua, tidaklah seluruh ayat-ayat Al-Quran mutawatir. Karena Zaid ibnu Sabit pernah mengatakan bahwa waktu pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar, dia telah menemukan akhir surah At-Taubah kecuali pada Abu Khuzaimah Al-Ansyari, dan pada masa Utsman tidak menemukan satu ayat surah Al-Ahzab kecuali pada Khuzaimah Al-Ansari. Hal itu berarti Zaid mendasarkan pengumpulan Al-Quran kepada beberapa riwayat ahad, bukan mutawatir seperti yang diklaim oleh kaum muslimin seluruhnya. Jawabannya, pernyataan Zaid di atas tidaklah bertentangan dengan kemutawatiran Al-Quran, karena pengumpulan Al-Quran didasarkan kepada hafalan, sedangkan pengumpulan tulisan hanyalah untuk menambah nilai kepercayaan terhadap hafalan tersebut. Yang dimaksud oleh Zaid bahwa dia tidak menemukan ayat tersebut tertulis, bukan tidak menghafalnya. Selanjutnya, tuduhan yang ketiga,
Al-Quran sudah ditambah dari aslinya, dengan alasan Abdullah ibnu Mas'ud tidak menuliskannya Al-Mau'izatain di dalam mushafnya. Menurut dia, Nabi SAW hanya menyuruh berlindung dengan dua mau'izah tersebut. Keduanya menurut Ibnu Mas'ud bukanlah termasuk kitabullah. Jawabannya, riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud menolak menuliskannya dalam mushafnya tidak sahih dinisbahkan kepada beliau. Demikianlah pendapat para imam termasuk Imam Nawawi, Imam Ibnu Hazm, Qadhi Abu Bakar, dan lain-lain. Tuduhan yang keempat yaitu ada beberapa bagian dari Al-Quran yang ditulis oleh sebagian sahabat dalam mushaf mereka tidak dituliskan di dalam Al-Quran. Buktinya sebagaimana yang diriwayatkan dari Ubayyah ibnu Ka'ab bahwa dia menuliskan di dalam mushafnya surah Al-Khala dan surah Al-Haqqat berupa doa kunut. Jawabannya, kita tidak dapat menerima bahwa kedua surat tersebut bagian dari Al-Quran, sekalipun kedua surat yang berupa doa itu tertulis dalam mushaf Ubayyah ibnu Ka'ab. Karena sebagaimana yang kita ketahui, tidak semua yang ditulis dalam mushaf para sahabat bersifat mutawatir. Ada yang ahad, ada yang mansyukh, tilawah, ada tafsir, takwil, dan matasyurat. Di antaranya doa kunut yang dibaca oleh sebagian imam waktu witir itu. Keberadaannya dalam mushaf sahabat tertentu atau dibaca di dalam salat tidak harus menunjukkan bahwa dia bagian dari Al-Quran. Lagi pula, bagi ahli sastra Arab akan dapat merasakan betapa jauhnya balaghah doa tersebut dibandingkan dengan balaghah Al-Quran. Selanjutnya, tuduhan yang kelima. Abu Bakar dan Utsman telah memasukkan sebagian ayat-ayat Al-Quran dan menghilangkan banyak ayat dan suratnya. Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril sebenarnya berjumlah 17.000. Keutamaan Ahlul Bait yang terdapat dalam surah Al-An'am dan Al-Ahzab dihilangkan mereka berdua. Sementara surah Al-Wilayah dihilangkan sama sekali dari Al-Quran. Dan tuduhan-tuduhan lain sejenis yang dilontarkan sebagaimana penganut Syiah sebagaimana yang dikutip oleh Al-Alusi. Jawabannya, tuduhan seperti ini tidak punya dasar sama sekali. Kalau semua tuduhan tanpa bukti dapat diterima, tentu umat manusia tidak akan pernah dapat mengetahui kebenarannya. Tuduhan yang seperti itu dilontarkan oleh penganut Syiah yang ekstrim, ditolak oleh kalangan Syiah yang masih punya akal. Terlihat seperti At-Tabarasi yang mengatakan dalam Majma' Al-Bayan. Adapun tuduhan bahwa Al-Quran sebenarnya lebih banyak dari yang sekarang disepakati kebatilannya. Sedangkan tuduhan bahwa terjadi pengurangan memang diriwayatkan dari sebagian kaum kami, tapi yang benar tidaklah demikian. Adapun tuduhan yang keenam, telah tercecer dari Al-Quran apa yang seharusnya masuk, sebaliknya telah masuk apa yang sebenarnya bukanlah Al-Quran. Jawabannya, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan tersebut sama sekali tidak punya dasar. Sekian penyampaian presentasi saya mengenai materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jikalau ada kekurangan dari segi penyampaian maupun materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.